Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Insight Talk, Insight on Campus Life and Personal Growth. Perkenalkan, saya Anissa Eka Putri Maharani, selaku moderator pada segmen kali ini. Teman-teman, sebelum mulai, saya mau tanya dulu. Benar nggak sih, seringkali kita itu ngerasa bahwa nilai akademik itu merupakan kunci utama sukses di dunia kerja. Tentu selain dengan hard skill yang kita punya ya. Tapi nyatanya justru tantangan yang sering muncul itu justru berkaitan dengan hal-hal yang sering kita anggap sepele, yaitu soft skill. Mulai dari cara kita beradaptasi, berkomunikasi, mengatur waktu, hingga bekerja sama dengan orang lain. Nah, maka dari itu teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam seputar tema kita. Dari mahasiswa ke profesional, transisi, soft skill yang menentukan transisi. Bersama saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat profesional di bidangnya. Mari kita sambut Apoteker Hajah Alivia Putri Febrianti, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinis. Assalamualaikum Apoteker, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Apoteker? Alhamdulillah baik. Pertama kami mengucapkan terima kasih sekali karena Apoteker sudah berkenan hadir untuk mengisi podcast kami pada hari ini. Dengan senang hati. Nah, sebagai pembuka obrolan hari ini mungkin saya akan bertanya tentang hal yang kami ini belum relate. Karena sebagian besar dari kami ini kan belum masuk ke dunia kerja. Mungkin hal yang akan pertama kali saya tanyakan adalah apa perbedaan antara dunia saat kita masih mahasiswa dan dunia saat sudah bekerja. Oke. Jadi kalau kita mau bicarain, apalagi sekarang di era society 5.0 gitu ya, di mana AI, big data, kemudian ada IoT gitu ya, yang semua berkolaborasi, terintegrasi untuk kehidupan manusia, dan itu juga berperan dalam farmasi modern gitu kan. Nah, hal yang paling nyata perbedaannya adalah kalau di kampus tuh kita ngomongnya teori gitu ya, tapi pada saat kita di lapangan praktiknya sangat jauh berbeda, karena tidak hanya sekedar apa yang kita baca gitu ya, tapi kita itu berhadapan langsung dengan manusia ya. Jadi bukan ilmunya yang sulit ya, tapi manusianya gitu. Dinamika manusia itu tentu sangat betul. Jadi bukan hanya tentang hard skill ya tadi, tapi soft skill kita tentang gimana berkomunikasi dan memperlakukan manusia lain. Betul. Apa bekerja. Nah, kalau untuk soft skill sendiri yang perlu dibutuhkan oleh mahasiswa saat menuju transisi ya dari mahasiswa maksudnya, lalu dia masuk ke dunia kerja, kan itu awal-awal biasanya sangat ada gap ya. Kira-kira seberapa penting dan soft skill apa saja yang paling krusial menurut Pak? Oke, jadi dari sebuah buku yang saya baca ya, jadi di situ dinyatakan, jadi saya ngomong apa nih sampai lupa. Jadi IQ dengan hard skill itu bisa membuat kalian bekerja, tapi EQ dengan soft skill itu membuat kalian bisa mencapai puncak karir gitu. Jadi memang sebagai seorang farmasis itu kita kompetennya jadi multidimensi, di mana ada hard skill dan ada soft skill juga gitu ya. Terus kemudian tadi apa aja sih yang penting gitu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan di era society 5.0 gitu, teknologi itu tidak bisa menggantikan komunikasi, kemudian empati ya. Jadi makanya soft skill apa yang harus kita punya? Yang pertama adalah komunikasi efektif ya, karena itu sangat berguna selain kepada pasien juga untuk komunikasi interprofesional. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah critical thinking ya, berpikir kritis, kemudian problem solving. Karena apa? Di lapangan itu kita dituntut untuk berpikir dengan cepat gitu ya, berpikir dengan cepat. Jadi kalau selama ini di kampus kita berpikirnya
oke lah kita baca buku dulu gitu ya, tapi pada saat di lapang enggak. Jadi kita hitungnya dari detik ke menit kita untuk critical thinking, berpikir cepat, kemudian problem solving. Jadi kita harus segera bisa menyelesaikan masalah, ya, memutuskan segala sesuatu. Kemudian apalagi yang penting adalah adaptasi, kemampuan adaptasi, karena kan tadi kita bekerja dengan teknologi ya, jadi kita harus bisa beradaptasi, di mana di situ ada lifelong learning gitu, jadi kita harus terus menjadi pembelajar, jadi kemampuan-kemampuan itu. Terus kemudian apalagi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ada empati, jadi teknologi itu tidak bisa menggantikan empati, maka empati, kemudian etika dan integritas itu sangat penting, soft skill yang harus dipunya oleh calon-calon farmasi. Baik, memang dari yang aku tadi sebutkan tadi, saya tangkap ya, soft skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa: beradaptasi, critical thinking, berkomunikasi yang baik. Lalu kira-kira yang paling krusial namun ternyata seringkali kurang dimiliki oleh fresh graduate yang baru saja masuk kerja gitu. Saya rasa yang pertama kali kurang mungkin adalah komunikasi efektif ya, itu karena apa? Kalau ini case realnya ya, di lapangan tuh kita udah belajar terapi farmakologi gitu ya. Tapi pernah nggak kita diajarin bahwa bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan pasien atau orang yang lagi sakit, kemudian ternyata pasiennya marah gitu kan, apa gitu, gimana caranya gitu. Jadi komunikasi itu yang saya rasa itu yang penting. Itu dengan yang pasien ya. Kalau dengan yang rekan sejawat bisa jadi pada saat kita melakukan analisis resep gitu, ternyata kita temukan nih ada interaksi obat, kemudian ada efek samping yang akan membahayakan pasien, dan kita butuh untuk berkomunikasi dengan sejawat dokter ya. Tapi bagaimana caranya komunikasi itu tidak menyinggung sejawat dokter, tidak terkesan menggurui sebagainya. Jadi saya rasa yang nomor satu komunikasi ya, karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, itu kita memang harus jaga. Dan karena memang kalau dunia kerja itu kita bertemu dengan berbagai banyak orang, dengan rekan sejawat yang berbeda-beda profesinya, tentunya sangat berbeda dengan saat kita menjadi mahasiswa bertemu hanya dengan mungkin yang beda umurnya 1-2 tahun di atas atau di bawah kita. Memang sangat berbeda. Nah, kasus nyata mungkin yang pernah apoteker sendiri lihat, seseorang itu kesulitan adaptasi karena kurang soft skill di dunia kerja. Kadang gini, kita tidak bisa serta-merta melabeli diri kita itu introvert. Nah, itu juga akan nanti karena manusia itu juga pasti punya sisi intro dan extro gitu ya, tergantung berapa persennya. Nah, kalau kita sudah membatasi diri kita, maka kita akan kesulitan jadi berkomunikasi dengan orang lain. Jadi memang ya itu tadi yang saya sampaikan, pada saat yang saya mungkin share teman-teman tadi ya, ketemu pasien, ternyata pasiennya marah-marah gitu kan. Pada saat itu saya kemampuan, jadi yang saya pikir kan gini, oh ternyata nih bukan IPK saya yang dibutuhkan, kan bukan kemampuan hard skill saya, tapi memang ini soft skill gitu ya. Jadi memang saya kayaknya yang paling penting tuh soft skill ini bukan tambahan gitu. Jadi akhirnya dari situ mulai belajar kan, ya kalau kita nggak bisa berkomunikasi, pasiennya marah-marah terus, ya yang terjadi ya otomatis tidak tersampaikan edukasi yang mau kita berikan gitu. Terus kemudian case-nya waktu itu juga kebetulan saya ada pernah kerja di industri ya, jadi sebagai anak baru tuh kan kita penuh ide-ide gitu kan ya, tapi apa ya, ada ketakutan untuk berkomunikasi itu karena ada label di saya, kamu kan cuma anak baru, tapi itu real gitu ya. Jadi rekan-rekan senior itu biasanya memang kan kamu masih baru gitu, tahu apa sih gitu kan, karena sebetulnya sesuatu ini teori itu praktis jauh berbeda dengan di lapangan. Jadi kayak misalnya, oke, kamu merasa bahwa teori A itu bagus banget, tapi apa ya kebetulannya di lapangan tuh ini akan butuh cost yang sangat besar dan sebagainya. Meskipun kita punya pemikiran bahwa ya kalau dihitung pun ini masih worth it loh. Jadi
Ya itu sih, kalau misalnya tetap kita nggak bisa, ya contoh real ya, kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik akan seperti itu. Dengan sejauh dokter juga, tapi gini, farmasis nih teori aja deh, menang teori aja gitu, jadi mereka terkesan digurui gitu ya. Nah, di lapangan tuh kita tahu loh dengan obat A tuh pasti bisa. Iya, eh, memang dari yang apoteker ceritakan, sepertinya kita terkhususnya mungkin rekan farmasi itu sangat banyak sekali nantinya harus berhadapan dengan komunikasi ya begitu, kita harus menyesuaikan dengan rekan sejawat, kita harus menyesuaikan dengan pasien-pasien, terlebih lagi yang mungkin pasiennya sudah lansia dan perlu pengertian. Nah, dari situ memang kita bisa lihat ya teman-teman bahwa soft skill itu memang ada sekali dan nyata dampaknya bagi kehidupan. Nah, mungkin ini part yang paling ditunggu untuk teman-teman. Saya mau bertanya nih apoteker, bagaimana cara mahasiswa itu untuk mengembangkan soft skill semenjak di bangku kuliah? Apalagi kalau misalnya mahasiswa itu merupakan mahasiswa yang kupu-kupu, kalau kata orang, kuliah pulang, kuliah pulang. Oke. Jadi kupu-kupu jadi apa ya? Jadi nggak cantik gitu ya, orang kupu-kupu cantik banget gitu ya. Nah, kalau yang jadi kupu-kupu, karena memang sebetulnya skill soft skill komunikasi itu nggak bisa dipelajari secara teori. Mau nggak mau kita memang harus praktek ngomong sama orang lain. Nah, kalau yang kupu-kupu gimana gitu? Yang tadi juga sempat saya sebutkan, yang introvert, yang sudah melabeli dirinya introvert, itu pasti akan kesulitan juga untuk berbicara. Itu gimana gitu kan? Eh, yang secara teori yang sering kita dengar adalah bahwa harus aktif ya di organisasi baik intra maupun eksternal. Tapi kalau kuliah pulang otomatis nggak berorganisasi gitu kan. Yang bisa dilakukan apa? Nah, di beberapa kurikulum itu sudah ada apa ya, mencari atau melatih untuk di dunia nyata gitu. Dalam artian adalah seperti mengikuti PKL. Jadi kalau ada PKL, ya lakukan dengan sepenuh hatinya gitu, sungguh-sungguh. Berarti karena tadi ya, dia kan kuliah pulang. Jadi ada keterbatasan di sana. Maka pada saat ada suatu program di suatu kurikulum itu, maka dia harus betul-betul mengikuti gitu. Jadi PKL, kemudian kalau dia nggak mau organisasi, karena ngerjain apa dan sebagainya, boleh lah dia ikut magang mandiri. Kemudian nanti kalau ada KKN gitu ya, KKN ya, di situ waktunya untuk belajar gitu kan, waktunya untuk melatih skillnya berkomunikasi dengan siapa saja. Kemudian selain itu sekarang banyak sekali ya pengembangan diri. Kalau kita mau nonton, apalagi kalian ya Gen Z itu, sosial media, mau di TikTok, mau di YouTube gitu ya, itu kita bisa belajar dari sana juga ya. Meskipun kalau lagi-lagi kita belajar di sana itu tetap pasif ya, tanpa berbicara, dan skill komunikasi itu harus ngobrol. Jadi aktif kalau di kampus sekarang kan sudah student center learning gitu ya. Jadi presentasi itu jangan berpikir bahwa kok kayaknya kita cuma dikasih tugas aja deh gitu, kemudian suruh presentasi. Itu adalah melatih skill kalian gitu ya. Jadi presentasi melatih skill public speakingnya, kemudian juga bagaimana caranya memberikan informasi gitu ya, secara efektif gitu ya. Jadi gunakan waktu-waktu itu untuk yang kupu-kupu ya, tapi tetap harus aktif di organisasi baik internal maupun eksternal. Volunteer juga nggak kalah ya. Jadi Memang sih, berarti waktu kita praktikum misalnya kayak kita memberikan KIE kepada pasien, itu termasuk melatih soft skill juga ya apoteker. Jadi aktif di PCC, ada patient community, patient counseling community gitu kan. Nanti ada sekaligus ada promosi ya gitu. Jadi Tionala kita punya divisi khusus kalau sekarang masuknya itu ada patient counseling community gitu. Jadi kalau mau melatih tadi yang komunikasi yang dengan pasien itu bisa dilatih. Ternyata memang banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan walaupun kita ini
mahasiswa kupu-kupu walaupun tidak ikut organisasi atau mungkin kegiatan di luar menjadi mahasiswa. Bisa seperti tadi ya teman-teman, bisa ikut PKL, magang, lalu yang lainnya. Namun tetap diperhatikan bahwa hal tersebut itu hanya sebagai hanya sebagai jembatan bagi diri kita, karena yang melakukan itu adalah diri kita sendiri. Jadi tetap harus kita yang berusaha untuk melatih skill tersebut. Baik, boleh nih apoteker, kalau saya tanya ke bagian dunia kerja ya, mungkin tantangan yang paling sering membuat mahasiswa itu kaget waktu masuk dunia kerja bisa berupa apa saja? Tantangannya bisa berupa banyak hal gitu ya. Tantangan yang pertama adalah tadi ya, apa namanya, selalu coba hilang. Jadi tekanan, misalnya ada target tertentu, itu kadang ya kita, oh ternyata nggak bisa sefleksibel pada saat kita kuliah ya gitu kan. Kemudian ya itu tadi, menghadapi banyak orang itu, kalau saya sih lebih yang pertama adalah menghadapi banyak orang yang betul-betul karakternya berbeda. Jadi kalau kita tergantung desnya di apotek gitu ya, di komunitas yang dihadapkan tuh pasien gitu kan, yang selalu kalau saya di kelas selalu saya sampaikan, kita nggak pernah bisa milih pasien gitu kan. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah Memang menurut saya pribadi, saya sendiri kaget kalau misalnya akan dihadapkan dengan berbagai banyak pasien yang berbeda, apalagi yang tidak sabaran. Saya saja itu pernah ke rumah sakit lalu melihat gini, pasien itu rela antri lama menunggu diperiksa, namun tidak sabar saat menunggu obatnya. Jadi itu saya yang hanya melihat begitu menjadi pasien yang menunggu obat itu juga sama kagetnya. Wah, inilah lingkungan tempat saya bekerja nanti. Memang membuat kaget sekali. Baik, kalau yang apoteker sebutkan tadi tentang bagaimana kita sebagai misalnya baru masuk kerja, orang baru gitu, merasa kita mencap diri kita itu anak baru. Nah, cara untuk mengatasi rasa tidak percaya diri itu bagaimana? Ya, rasa tidak percaya diri, karakter tuh nggak bisa dibangun dalam satu malam kayak candi itu ya, nggak bisa. Jadi memang ya itu tadi yang bisa kita lakukan, melatih setiap hari gitu kan. Kalau mau masuk dunia kerja berarti di kampus ya kita latihannya gitu kan, dengan apa namanya, kita mengelola suatu event gitu, kita berarti berbicara dengan orang lain, kemudian networking. Jadi itu pun juga akan memupuk rasa percaya diri kita gitu ya. Jadi kalau yang tadi sebetulnya kalau saya melihat Gen Z itu ya, Gen Z itu percaya dirinya tinggi gitu. Cuman ya itu tadi, akhirnya ketika kita tidak tahu dengan siapa kita berbicara dan bagaimana cara berbicaranya, maka itu semua juga akan menjadi bumerang ke kita gitu. Karena bisa jadi teman-teman yang lain, teman-teman senior tuh ya itu tadi, kamu tuh anak baru tapi sok tau banget deh gitu kan. Jadi akan jadi bumerang balik ke kita gitu kan. Jadi ya memang caranya mau nggak mau gitu, udah bukan lagi cuman baca buku pengembangan diri banyak sekali, nonton YouTube pengembangan diri banyak sekali, itu nggak berguna kalau kita nggak pernah melatih itu. Karena skill ya beda ya, sama kalau kalian di kampus tuh skill itu dengan praktik gitu, praktikum gitu, sama pun ini seperti komunikasi ya. Dan kita percaya diri ya, mau nggak mau berarti kita harus tampil gitu kan, berani mengemukakan ide. Jika seperti tadi apoteker, kalau seniornya bilang kamu anak baru tapi kok berani sekali mengungkapkan Teknik komunikasinya berarti memang yang dibuat betul, kita jangan kayak menggurui, memaksakan, betul. Nah, selain skill yang harus dilatih tadi ya, cara komunikasi, perlu mindset seperti apa yang harus kita asah, yang harus kita latih, dan yang perlu kita miliki sebelum masuk ke dunia kerja?
mindsetnya yang jelas tetap harus open minded gitu ya, selalu terbuka dalam artian bukan hanya tentang apa namanya ilmu tentang teknologi, bukan, tapi juga kita juga terbuka untuk menerima masukan dari orang lain gitu ya, menerima pendapat ataupun kritik dari orang lain, karena open minded itu betul-betul nanti juga bisa mengembangkan diri kita kan. Kalau kita tadi tahu ternyata cara berkomunikasi kita, ada teman yang memberitahu nggak gitu loh caranya kalau komunikasi, karena kan memang tujuannya di dunia kerja itu kita akan berkembang ya gitu kan. Itu yang pertama, open minded. Tapi open minded itu juga akan berhubungan dengan seperti ini, kita harus juga punya mindset bahwa hidup itu bukan melulu tentang kompetisi, tapi yang sekarang lebih kita butuhkan adalah kolaborasi ya, apalagi sekarang kalau untuk di klinis dan komunitas ada di sisi ya patient center care gitu, jadi tujuan kita itu pasien dan kita tidak bisa sendiri, maka kita butuh berkolaborasi, maka ya itu mindset yang harus dibangun. Jadi open mindednya selalu harus akan ilmu dan teknologi, tapi juga kita mau menerima gitu keadaan di sekitar kita sehingga kita bisa adaptif dan fleksibel. Nah, kalau itu kan tadi sudah mindset yang kita perlukan. Nah, kalau tadi juga apoteker sudah menerangkan ke saya bahwa komunikasi yang baik itu jangan terkesan menggurui, jangan terkesan kita tinggi hati. Lalu kira-kira yang paling efektif itu yang seperti apa? Yang kira-kira bisa kita terapkan ke seluruh usia? Yang mungkin bagi orang yang baru belajar berkomunikasi, mungkin dia bisa pakai komunikasi yang seperti ini. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau mau menjadi bisa berkomunikasi efektif, berkomunikasi yang baik, itu kita harus menjadi pendengar yang baik dulu. Jadi ada kalanya pasien itu bukan hanya membutuhkan obat yang tepat, tapi butuh didengar. Jadi ya ini bukan hanya sebatas curhat ya, karena tadi kan kita juga mau berkomunikasi dengan sejawat profesional yang lain ataupun dengan rekan senior. Jadi memang kita mendengar dulu, kemudian kita mulainya mengamati kan, ya diamati. Oh jadi seperti ini. Kan tadi kalau disampaikan, bisa nggak sih bicara dengan lansia ini sama? Nggak bisa. Iya, nggak bisa sama sekali. Memang harus diperhatikan by person mungkin yang saya sampaikan gitu ya gitu. Jadi makanya itu skill komunikasi sangat penting sekali di situ. Jadi nggak bisa antara saya bicara dengan A, B, C dengan perbedaan usia, kemudian dengan kondisi psikologis yang berbeda, itu juga berbeda. Bicara dengan orang sehat, dengan orang sakit itu sudah berbeda psikologisnya, kita juga tekniknya berbeda. Saya rasa belum. Oh begini deh, kan tadi saya sudah tanya soal komunikasi, kalau misalnya bisa nggak pakai satu komunikasi aja, nggak bisa. Nah, ada contoh karena teknik komunikasi banyak kan? Karena teknik komunikasi itu banyak. Nah, biasanya apoteker pernah nemu nggak orang yang sangat baik gitu dalam berkomunikasi? Contoh orangnya dia tuh baik banget dalam berkomunikasi sehingga apoteker tuh melihat kayak, wah orang ini dari orang yang dengan dia ngobrol dari orang satu ke orang lain, kok dia bisa ya sangat menempatkan diri gitu. Pernah ada kasus seperti itu nggak? Apoteker melihat teman sejawat yang seperti itu? Seperti itu yang Atau apoteker sendiri bahkan? Gimana saya ngeliat diri saya gitu ya, ini pasti harus minta pendapat dari orang lain gitu untuk kayak kalau yang pasti ini harus sosoknya ada nggak gitu kan, role model role model untuk farmasi sendiri itu ada beberapa teman ya yang bagus secara skill komunikasinya, dan
Kalau skill komunikasi di dunia karena berbeda ya, kalau kita langsung ketemu sama pasien atau pada saat mengedukasi di sosial media mungkin kalian sudah dapat beberapa gitu ya, ada apa atau dan sebagainya itu kan yang bagus di sosial media. Kemudian untuk secara skill ke pasien ada role model yang saya dapat itu di rumah sakit di daerah Jawa Tengah gitu ya. Di Jawa Timur juga banyak yang yang aktif apoteker farmasi klinisnya tuh ya itu mereka betul-betul melakukan visit terus kemudian komunikasi dengan pasien gitu. Kalau saya sendiri kan masih berusaha belajar untuk meningkatkan soft skill, termasuk saat sekarang ini berbicara dengan apoteker. Nah, mungkin apoteker punyakah pesan untuk mahasiswa-mahasiswa seperti saya atau kakak-kakak yang sedang semester atas, sedang menempuh skripsi yang akan menuju dunia bekerja gitu. Mereka kan nanti mungkin akan ada yang masuk apoteker atau mungkin S2. Apoteker punyakah pesan untuk kakak-kakak? Kakak-kakak ini Kakak boleh. Untuk kakak pun atau boleh. iya. Jadi gini, menjadi apoteker itu bukan hanya sekedar memahami obat gitu ya, tapi memahami manusia. Maka kita juga harus bisa gitu kan memahami kalau yang sekarang mungkin ya teman-teman terlebih dahulu gitu. Kemudian dengan berbagai karakternya, kemudian teman ada dosen-dosen gitu ya. Kemudian kalau untuk kakak-kakak itu yang sudah harus dipersiapkan memang sudah bukan waktunya lagi mungkin berorganisasi intra, tapi organisasi ekstra ya tetap dijalankan gitu ya, selama bisa untuk membagi waktu, manajemen waktu itu juga penting. Kemudian tadi kalau untuk kakak-kakak yang sudah mau menjadi profesional ada KKN, kemudian ada PKL, maka lakukan dengan sepenuh hati gitu ya, lakukan dengan sepenuh hatinya. Apa ya, jadi sudah mulai merasa ini loh, ini dunia kerja saya, maka kalian juga harus bersikap profesional di situ gitu. Jadi kalau kalian kerja ya itu, jadi itu seperti di lab kalian bekerja, maka lakukan memang betul-betul sebagai seorang profesional. Jadi jangan juga berpikir bahwa nantilah bisa nanti gitu ya. Ingat nggak akan ada kesempatan kedua. Jadi gunakan waktunya sebaik-baiknya. Kalau itu kan tadi untuk mungkin untuk terkhususnya mahasiswa farmasi. Kalau secara umum untuk mahasiswa yang secara umum apoteker boleh ada pesannya. Oke, mahasiswa yang secara umum. Jadi kalau kita mau berkomunikasi itu nggak hanya terbatas di mahasiswa farmasi ataupun mahasiswa yang nanti akan menjadi tenaga kesehatan kan, gitu kan. Jadi kalian juga nanti saat menjadi profesional, maka kalian akan menghadapi berbagai macam karakter manusia, di mana di situ sangat dibutuhkan teknik-teknik komunikasi yang baik. Maka itu tadi saran saya yang pertama tetap aktif ya di organisasi, kemudian aktif ikut kegiatan volunteer gitu ya, itu bisa untuk meningkatkan soft skill kalian. Kemudian aktif juga mengikuti event-event seminar untuk melatih kegiatan soft skill. Jadi memang selama di dunia perkuliahan dan sebelum kita masuk ke dunia kerja, alangkah baiknya memang kita membekali diri dengan soft skill, hard skill, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, gak terasa ya apoteker, kita udah berbincang selama 30 menit. Wah. Membahas materi hari ini. Baik, kalau dari yang saya dapat hari ini, pembahasan bersama apoteker, saya itu bisa dapat insight yang bermanfaat. Mulai dari cara kita ngobrol, komunikasi yang efektif, baik dengan teman sejawat maupun pasien. Lalu juga kita itu belajar bagaimana transisi dari mahasiswa ke profesional dan juga tentunya bagaimana dunia bekerja itu nanti. Nah, mungkin
Mungkin sekian ya dari kami apoteker. Kami mengucapkan terima kasih banyak apoteker sudah ingin hadir dan mengisi materi pada hari ini. Teman-teman, mungkin itu bahasan materi pada hari ini. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih siap menghadapi dunia kerja. Saya Anissa Eka Putri Maharani, pamit undur diri. Sampai jumpa di Insight Talk episode selanjutnya.